saya akan berbagi yaitu peran kepala sekolah untuk mendukung pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam satuan pendidikan. Dalam hal ini kebetulan Bapak Ibu, saya sebagai pimpinan di SMP Negeri 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Untuk mendukung pemanfaatan PMM ini Bapak Ibu, saya sadar sebenarnya saya tidak seperti teman-teman guru yang muda-muda, yang mudah dan cepat mengakses hal-hal baru. Tapi saya sadar selaku nakoda di satuan pendidikan, barangkali kalau di Bulungan ya sedikit paling besar, jadi saya harus memiliki komitmen dan kesungguhan bagaimana untuk menyambut baik kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan negara kita. Saya harus pastikan sebagai nakoda harus lebih tahu duluan. Ini, Bapak Ibu, sebelumnya barangkali bisa saya sampaikan profil sekolah kami. Ibu, lanjut dulu. Iya. Nah ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, jumlah guru di SMP 1 itu 51. Ada guru SEN, ada ASN, ada P3K, kontrak dan honorer, ditambah lagi beberapa karyawan dan TU itu semuanya 61. Kemudian rombel yang ada itu 24 dari 756 siswa. Dari 51 guru ini saya sadar bukan sesuatu yang artinya tidak sulit atau tidak mudah untuk menyampaikan sesuatu yang baru. Maka ini saya pastikan kepada Bapak Ibu bahwasanya saya harus memahami dulu, paling tidak harus tahu tentang apa kurikulum merdeka, apa itu PMM. Lanjut Bu. Nah ini, jadi selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dengan belajar mandiri, belajar dengan teman-teman, ya tentang kebijakan dari kementerian, program Merdeka Belajar. Saya sampaikan kurikulum yang baik itu seperti apa. Nah, ini selalu saya bicarakan di dalam pertemuan-pertemuan kecil maupun pertemuan besar. Saya sampaikan bahwa saat ini kita tidak bisa menghindari karena perkembangan zaman. Silakan Bapak Ibu. Lanjut Bu. Pertanyaannya mengapa kurikulum harus berubah? Ini adalah tugas saya sebagai pimpinan di sekolah. Satu, karena berkaitan dengan perkembangan teknologi, dengan tuntutan global, perubahan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan tujuan perubahan kurikulum. Ya, ini selalu sering saya sampaikan, menciptakan pendidikan yang menyenangkan, mengejar ketertinggalan pendidikan, mengembangkan potensi peserta didik. Karena pada hakikatnya tidak mudah menerima sesuatu yang baru jika tidak dipahami. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mendorong kepada Bapak Ibu guru saya di SMP 1, tentu pertama kali yang saya lakukan adalah merinci permasalahan. Permasalahan yang saya tanggapi, yang pertama, satu, mengapa kurikulum ini agak lambat untuk diterima. Yang pertama, kurikulum merdeka sebagai kurikulum baru dianggap rumit. Ini persentase yang ada di samping itu Bu, ada 75%. Ini hanya berdasarkan pengamatan saya saja.
bukan berdasarkan survei atau penelitian, karena saya tahu persis keadaan di sekolah ini. 75% bahwa kurikulum atau PMM atau sarana yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan kurikulum ini 75% dianggap rumit. Kemudian yang kedua, pemahaman guru belum merata tentang program yang baru ini, kebijakan kementerian ini. Ada 50%. Tiga, rasa enggan menerima perubahan, rasa enggan. Ya, karena sudah terbiasa dengan pola-pola lama, dengan kebiasaan-kebiasaan lama, barangkali permasalahan ini juga normatif ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu di Kalimantan Utara ini. 4, sulit meninggalkan pola lama. Sulit meninggalkan pola lama, yaitu kebiasaan-kebiasaan lama, mengajar yang monoton, mengajar yang sesuai dengan seleranya. 5, beranggapan menambah pekerjaan guru. Ini ada 30%. Ya, dengan konsep baru ini akan menambah pekerjaan. Yang keenam, ini ada semacam pandangan miring. Ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, ini juga sebuah permasalahan. Jika ini tidak kita berikan pemahaman, pengertian, maka ini tidak akan terjawab. Itu 15%. Kemudian yang paling krusial ini masif, terutama kepada teman-teman guru sertifikasi. PMM atau kurikulum merdeka ini berpengaruh pada tunjangan sertifikasi. Ini berjumlah 55%. Karena memang ada rumor di awal-awal karena kurikulum merdeka ini jumlah jamnya agak berkurang, ini berpengaruh. Ini awal-awal ya Bapak Ibu, sedikit membuat kekhawatiran dan keraguan-keraguan teman-teman. Ini masalah. Nah, sebagai orang yang dipercaya sebagai pimpinan dan nakoda di sekolah ini, tentu saya dengan teman-teman mulai berpikir apa solusi supaya program kebijakan dari kementerian ini berjalan dengan baik, dapat diterima dengan baik. Yang pertama, saya selalu berdiskusi dengan kebetulan saya selaku ketua MKKS di Bulungan, selalu berdiskusi dengan teman-teman kepala sekolah, berbicara tentang apa makna, apa hal-hal baik dari kurikulum yang baru ini. Kemudian berdiskusi dengan komunitas guru melalui MGMP, baik MGMP mata pelajaran yang saya ampu, juga dengan mata pelajaran baru. Belajar dengan sekolah penggerak. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu kita harus belajar kepada siapa saja. Ini yang harus kita tanamkan. Kebetulan di Tanjung Seler ada kepala sekolah penggerak. Nah ini kami minta untuk memberikan pengalaman-pengalamannya. Kemudian mengikuti berbagai pertemuan tentang kurikulum merdeka dan tentang PMM. Di berbagai pertemuan, jika ada undangan atau apa saja, kami aktif untuk mengikuti, yang tujuannya untuk bagaimana mendapatkan pengetahuan yang baru. Kemudian belajar mandiri dengan teman-teman. Kemudian mengikuti webinar dengan berbagai komponen atau instansi-instansi yang membicarakan tentang esensi dari kurikulum merdeka. Kemudian mengundang narasumber yang menguasai PMM, baik itu dari dana sekolah atau kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya Ibu, nah ini contoh
jadwal kegiatan, salah satu contoh jadwal kegiatan di komunitas ini, Bapak Ibu, di komunitas yaitu umpama minggu 1, minggu pertama di tempat lab IPA membahas tentang optimalisasi PMM. Kemudian minggu kedua kami agendakan di ruang Satgas pembelajaran bertipe-lisensi. Demikian juga seterusnya sampai pada minggu 4 yaitu berbicara tentang raport pendidikan. Lanjut, Ibu. Kemudian tahapan implementasi setelah saya merumuskan masalah-masalah dan solusinya, mulai kami lakukan langsung di sekolah. Yang pertama melakukan pemetaan sama Wakasek, wakil kepala sekolah, kemudian ada 4 kepala sekolah. Ini yang saya ajak bicara terus tentang kemampuan guru. Kedua, inventarisir guru-guru yang dapat dijadikan sebagai pendamping atau motor dalam pelaksanaan PMM. Bapak Ibu, kita akui dan sadar bahwa tidak semua guru-guru saya di sekolah ini cepat dan mampu mengoperasikan laptop maupun ini aplikasi-aplikasi. Maka kami tentukan beberapa guru muda sebagai motor dalam pelaksanaan PMM ini. Dan yang ketiga, guru efektivitas kegiatan itu membagi guru-guru per rumpun pelajaran. Ini nanti setiap rumpun ada pendampingnya. Membimbing tentang bagaimana menjalankan dan mengas PMM. Kemudian yang keempat, membuat jadwal praktek simulasi. Kelima, mencari sumber-sumber referensi. Yang kelima itu melakukan bimbingan secara intensif terus-menerus dalam berbagai kesempatan. Ketujuh, meyakinkan semua guru tentang pentingnya bersikap positif terhadap perubahan. Nah, ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman, sekarang bukan zamannya kita harus malu jika merasa tertinggal. Justru kita malu kalau tidak berbuat apa-apa. Yang terakhir yaitu mencari sumber-sumber sebagai referensi di dalam pengembangan mengakses PMM. Kemarin kan sudah, Ibu. Lanjut, Ibu. Oh. Dukungan kepala sekolah, saya sebagai penanggung jawab di sekolah, kepala sekolah memberikan dukungan pada guru gerak. Kebetulan sekolah kami ada guru penggerak, tugas utama di dalam membimbing, memberi penguatan kepada guru agar di dalam belajar, akses PMM, dan menerima hal-hal baru dari kurikulum Merdeka ini lebih maksimal dalam melaksanakan PMM dan semuanya. Lanjut, Ibu. Ada yang kedua, saya sebagai orang tua atau sebagai pimpinan memberi ruang, kesempatan menampung kesulitan semua guru. Kalau saya bisa mencarikan solusi, saya berikan. Tapi kalau saya tidak mampu, itu akan saya diskusikan dengan teman-teman yang lain. Pada intinya, semua guru yang mengalami kendala atau kesulitan, itu saya pastikan harus dibantu. Membuat kebijakan, yang ketiga, membuat kebijakan untuk mendorong lebih lancarnya pelaksanaan PMM di sekolah. Nah, ini kebijakan-kebijakan di sekolah, jika memang itu untuk kepentingan PMM, perkembangan berdasarkan kekuatan dan kemampuan sekolah. Lanjut.
Ya, Ibu, lanjut. Yang keempat, memberikan alokasi keperluan dalam anggaran USP dan Posda. Nah, hasil-hasilnya dari belajar bersama-sama ya dengan teman dan program-program yang sudah yang kami rekam pertama, guru sudah mengalami perkembangan dalam menjalankan PMM di kelas itu 100%. Di sekolah kami yang jumlahnya 51 tadi, yang mengakses sudah semuanya 100%. Kemudian guru yang aktif mengakses PMM, yang aktif, yang tadi semuanya mengakses, ini yang aktif. Itu ada 90%. Kemudian guru tidak merasa berat saling belajar kepada rekan-rekannya, ada 90%. Sekarang sudah tidak ada kecanggungan lagi, baik yang muda maupun yang lebih senior, itu sama-sama karena merasa ini adalah kepentingan bersama. Suasana kelas lebih menyenangkan, aktif, terlihat nuansa P5-nya. Ini sudah 85% hasil dari PMM itu terrealisasi, terimplementasi di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru, dan para siswa sangat senang dengan perubahan strategi mengajar dalam kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru saya dulu, agar tahu tujuan pendidikan yang hakiki. Saya petik dari pesan Ki Hajar Dewantara bahwasanya maksud pendidikan yang baik yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini bisa dimaknai anak-anak kita berasal dari berbagai dari berbagai status, menerima dengan sepenuh hati karena ini adalah hakikatnya untuk kebahagiaan anak kita. Terima kasih, itu pengalaman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit cerita ini apa yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Kampung Selor dapat memiliki makna yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Mohon